Selanjutnya mengenai penyusunan peta proses bisnis menggunakan label. Di sini peta proses bisnis itu merupakan keseluruhan rangkaian alur kerja yang saling berhubungan dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan. Nah, penyusunan peta proses bisnis dimulai dari visi misi tadi sudah disampaikan, kemudian diturunkan ke dalam fungsi dan proses bisnis untuk pencapaiannya, di mana masing-masing peta proses bisnis yang teridentifikasi kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam peta proses bisnis level berikutnya, yang merupakan rangkaian aktivitas yang logis dalam satu proses bisnis tersebut. Jumlah level peta proses bisnis sangat tergantung pada kompleksitas dari masing-masing proses bisnis. Nah, ini visi misi tujuan terjabarkan dalam fungsi 1, fungsi 2, kemudian dari fungsi 1 ada beberapa proses, peta proses, dan selanjutnya. Jadi tergantung dari kompleksitas masing-masing proses bisnis. Ini adalah penyusunan penggunaan labelnya, di mana organisasi berdasarkan mandat, visi, dan misi, kemudian penjabarannya mandat itu berupa fungsi atau level 0, proses bisnis level 1, level 2, dan terakhir adalah proses bisnis level N. Ini merupakan gambarannya Bapak Ibu ya, menggunakan label, ini level 0, level 1, dan level N. Level 0 ini langsung turunan dari visi misi serta tujuan yang ingin dicapai, memuat seluruh proses bisnis instansi pemerintah mulai dari proses utama, proses manajemen, dan proses lainnya. Sedangkan level 1 adalah proses rinci yang dilakukan oleh masing-masing proses di level 0. Tidak ada pemetaan proses utama kalau di level manajemen dan lainnya, menggambarkan peta proses bisnis yang dilakukan oleh unit organisasi dan keterhubungan antar satu proses dengan proses lainnya. Sedangkan level N merupakan penjabaran lebih rinci dari masing-masing proses yang ada di level 1. Nah, apabila dalam kertas kerjanya, dalam rangka penyusunannya ini seperti ini Bapak Ibu, ada level 0, level 1, level 2, dan level N. Selanjutnya akan saya sampaikan juga mengenai penyusunan peta proses bisnis menggunakan gambar. Baik, untuk penyusunan menggunakan gambar terdapat 4 peta yang harus disusun, yaitu pertama peta proses, kedua peta subproses, ketiga peta hubungan atau peta relasi, dan yang keempat adalah peta lintas fungsi. Nah, apabila kita melihat kerangka pengembangan peta probis ya Bapak Ibu, ini ada tadi sampaikan ada peta proses ya, bisnis prosesnya, kemudian ada subproses, ada cross function, kemudian ada standar operasional prosedur. Di mana untuk peta prosesnya Bapak Ibu, ini merupakan alur kerja yang dibutuhkan untuk menjalankan sasaran utama bisnis. Selanjutnya ini mungkin terdiri dari beberapa proses ya, di mana dalam salah satu prosesnya itu diturunkan kembali menjadi subproses. Nah, subproses ini adalah serangkaian alur kerja yang logis berhubungan dengan sekuensial, membuat suatu bagian proses makro. Dari beberapa subproses ini terdiri dari bagian-bagian di dalamnya proses bisnis adalah aktivitas-aktivitas. Nah, hubungannya dengan SOP adalah aktivitas-aktivitas yang ada pada bagian cross function ya, peta lintas fungsi. Ini adalah langkah-langkah detail untuk melaksanakan suatu aktivitas. Jadi aktivitas-aktivitas tersebut dalam peta lintas fungsi merupakan standar operasional prosedur yang dijabarkan lebih lanjut dalam SOP. Nah, kemudian selanjutnya adalah tahap-tahap memetakan proses menggunakan jenis gambar. Pertama, identifikasi ruang lingkup, di mana berdasarkan tadi mandat, visi, misi, dan tujuan organisasi. Kemudian lakukanlah analisis sasaran strategis. Nah, analisis sasaran strategis ini dalam dokumen perencanaan dan dijabarkan menjadi daftar kegiatan. Yang ketiga adalah kategorisasi kegiatan, di mana kategorisasi kegiatan ke dalam rumpun kegiatan proses kerja menjadi peta probis. Selanjutnya langkah keempat adalah tahapan keempat adalah peta proses bisnis ini diuraikan dalam subproses. Ya, setiap kelompok peta proses bisnis diuraikan ke dalam peta subproses. Dan tahap terakhir adalah peta subproses menjadi dasar
penyusunan peta lintas fungsi. Nah, ini teknik penyusunannya untuk peta proses. Tadi di dalam rangka pelaksanaan identifikasi peta proses, ini ada 4 langkah. Ya, tadi identifikasi proses dulu Bapak Ibu, mana yang utama yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan tusi organisasi. Kemudian yang kedua adalah identifikasi proses pendukung atau manajemen. Yang ketiga adalah identifikasi proses-proses yang berhubungan dengan persyaratan standar yang diadopsi, ya, yang berhubungan dengan persyaratan standar yang diadopsi. Kemudian yang keempat adalah memasukkan proses yang berhubungan dengan strategi organisasi dalam menjalankan visi misi. Untuk selanjutnya adalah identifikasi pemilik proses. Pemilik proses adalah unit organisasi yang terlibat di dalamnya, ya Bapak Ibu. Sehingga nanti di dalam penyusunan gambar peta proses ini menggunakan sistem SIPOP, supplier, input, proses, output, dan customer. Nah, proses utama, manajemen dan lainnya perlu kami sampaikan juga bahwa yang dimaksud dengan proses utama atau inti menciptakan aliran nilai utama, berperan dalam berpengaruh langsung terhadap keberhasilan dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi. Yang dimaksud dengan proses manajemen atau pendukung itu mengelola operasional dari suatu sistem dan memastikan proses inti berjalan dengan baik. Sedangkan proses lainnya adalah menghasilkan nilai manfaat bagi pemangku kepentingan eksternal.